Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 167. Aku, Valentino, akan membela kalian. Pada akhirnya, gaji pekerja dihabiskan oleh Simon. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Simon, kamu sadis sekali. Tidak masalah bagi kami untuk hidup susah, tapi kamu membuat keluargaku menderita, maka aku tidak akan mengampunimu. Benar, kami tidak masalah untuk hidup susah di luar, tapi kamu bahkan membuat keluarga kami hidup menderita. Aku akan membunuhmu. Dalam sekejap, semua pekerja tidak berhenti memarahi Simon. Kalau itu adalah uang Simon sendiri, dihabiskan juga tidak masalah. Namun, Simon tidak memiliki hak mengambil uang orang lain untuk berjudi. Hidup susah? Apa makanan yang biasanya kalian makan? Tanya Valentino sambil membalikan badan. Valentino pasti akan membuat Simon menyerahkan uangnya. Simon ingin mendapatkan uang dari Maple Rain Real Estate. Hal ini tidak mungkin. Mendengar pertanyaan Valentino, pria paruh baya yang bertanggung jawab di bagian keuangan terkejut lagi, dia langsung berdiri. Tuan Valentino, sesuai dengan aturan perusahaan, setiap minggu harus melakukan 2 kali perubahan menu untuk pekerja, dan pada hari biasanya harus menjamin untuk menyediakan 2 lauk, 1 daging, 1 sayur, dan juga ada sup. Perusahaan bahkan menetapkan cara memasak yang berstandar, lalu diberikan ke zona pengembangan untuk dijalankan, pembayarannya pada setiap hari Senin. Karena Direktur Hendrik mengatakan bahwa para pekerja adalah kerja fisik, maka harus menjamin mereka akan kenyang dan makan makanan bergizi. Jadi, dana yang diperlukan tidak pernah berkurang. Aku ada catatan keuangannya. Pria paruh baya menjelaskannya dengan maksud perusahaan pasti sudah memberikan uangnya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dimakan para pekerja. 2 lauk dan 1 sup. Aku tidak pernah melihatnya, kata seorang pekerja dengan marah. Saat aku baru-baru datang, 3 hari pertama memang begitu. Itu adalah makanan terbaikku selama belasan tahun menjadi pekerja konstruksi. Namun, 3 hari kemudian, makanan berubah menjadi semakin buruk. Aku merasa hanya kami yang sanggup memakannya. Orang lain tidak mungkin sanggup makan. Lihatlah, inilah yang kami makan. Seorang pekerja langsung menunjukkan mangkuk makannya. Ekspresi Valentino langsung berubah saat melihat makanan di dalam mangkuknya. Di dalam mangkuk itu adalah tumis kundur, tapi Valentino tidak melihat minyak sedikit pun. Bisa dikatakan ini adalah kundur rebus. Lebih parah lagi, bahkan kulitnya juga tidak dikupas. Kundur itu hanya dipotong dengan asal, baru dimasak setengah matang saja langsung diberikan kepada pekerja. Bisa dikatakan, ini bukanlah makanan manusia. Kamu bahkan mengurupsi uang makan, memang hebat. Valentino sangat marah, dia langsung menampar Simon. Bawakan kemari makanan itu, teriak Valentino. Pengawal berbaju hitam di samping langsung berjalan ke bawah, lalu mengambil kundur rebus dari pekerja itu. Lepaskan dia, suruh dia makan, Valentino berkata dengan tegas. 2 pengawal langsung melepaskan Simon, mereka meletakkan kundur di depan Simon. Ini, Tuan Valentino, aku. Ekspresi Simon sekarang sangat masam. Makan! Valentino tidak berbasa-basi dengan Simon, dia langsung melontarkan satu kata dengan tegas. Simon, kalau kamu tidak ingin mati, maka lakukan sesuai perintah Tuan Valentino. Pria paruh baya yang berada di bawah berteriak. Simon melirik pria itu, seketika hatinya pun menjadi putus asa. Bahkan orang yang membelanya juga berkata begitu. Apa yang masih bisa Simon lakukan? Simon merasa ragu, setelah itu dia memberanikan diri memasukkan sepotong kundur ke dalam mulutnya. Huwek! Kundur yang barusan masuk ke mulutnya langsung dimuntahkan. Habiskan sebanyak yang kamu muntahkan. Valentino menatap Simon dengan tatapan dingin. Kamu memberikan makanan ini kepada pekerja, tapi kenapa kamu tidak bisa memakannya? Simon sangat menderita, kini dia terpaksa mengambil sepotong kundur dan memasukkan ke dalam mulutnya sambil menahan keinginan untuk memuntahkannya. Kundur sangat keras, meskipun sudah direbus juga susah dikunyah. Namun, Simon tidak berani memuntahkan lagi. Dia hanya mengunyah dengan kuat dan memaksa menelannya. Kulit kundur yang belum dikunyah sampai hancur membuat tenggorokannya kesakitan. Huwek! Simon masih ingin muntah,
tapi dia tidak berani memuntahkannya saat melihat tatapan mata Valentino. Tuan Valentino, aku tidak sanggup makan. Simon melihat Valentino dengan ekspresi memohon. Jadi, apakah mereka sanggup makan? Tanya Valentino dengan dingin. Mereka adalah pekerja. Simon melihat sekilas pekerja yang berada di bawah dan menjawab dengan suara yang kecil. Kali ini Valentino tidak mengatakan apapun. Dia langsung menendang Simon dengan keras. Valentino benar-benar sangat kesal karena sampah seperti Simon. Jadi, mereka bisa makan karena mereka pekerja? Kamu tidak bisa makan karena kamu penanggung jawab? Kamu lebih tinggi dari yang lain. Kamu lebih mulia dari yang lain. Orang yang kehilangan kemanusiaannya sama sekali, bukanlah manusia. Valentino mengatakannya sambil melihat Simon. Bagus! Ratusan pekerja di bawah langsung bersorak sambil bertepuk tangan. Kali ini, mereka semua menyadari kalau Valentino datang untuk menegakkan keadilan bagi mereka. Semua pekerja ini adalah orang yang baik. Mereka pasti akan berterima kasih kepada orang yang memperlakukan mereka dengan jujur. Bawa dia pergi! Setelah Valentino mengatakannya, dua pengawal langsung menyeret Simon. Kalian mau bawa aku kemana? Seharusnya kalian tuntut aku. Apa yang kalian lakukan? Simon langsung panik dan tidak berhenti berteriak. Awalnya dia mengira meskipun ketahuan, dirinya hanya akan dituntut saja. Sampai saat itu, dia hanya perlu menyuap saja. Baginya, membuat jaminan untuk persidangan bukanlah hal yang sulit. Lagi pula dirinya hanya menggunakan dana perusahaan, bukanlah membunuh. Namun, Simon tidak menyangka Valentino mau membawa dia pergi. Apakah Valentino mau menyelesaikannya sendiri? Simon tidak tahu apa yang mau dilakukan Valentino terhadapnya. Valentino sama sekali tidak memedulikannya. Dia malah melihat ke arah pemuda berkemeja putih. Bawa dia juga. Dua pengawal langsung menahan pemuda berkemeja putih. Tuan Valentino, bagaimana dengan uang kami kalau kamu membawa mereka pergi? Seorang pekerja memberanikan diri untuk bertanya. Tenang saja. Kalian bekerja untuk Maple Rain Real Estate. Tentu saja aku tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Kerja keras dan keringat kalian tidak akan sia-sia. Aku jamin akan memberikan kalian uang dengan jumlah yang tepat. Valentino berdiri di tempat, mengatakan kepada semua orang dengan tegas. Plak! 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 Semua pekerja bertepuk tangan sekali lagi, sambil melihat Valentino dengan semangat. Bahkan ada pekerja yang terharu sampai menangis. Pria berusia sekitar 40 tahun, semua keluarga bergantung padanya, meskipun dia menderita di luar, dia juga hanya bisa menahannya. Adanya tanggung jawab akan keluarga yang membuat mereka tidak boleh melakukan sesuatu dengan sesuka hati. Kini, ada yang menegakkan keadilan untuk mereka, bagaimana mungkin mereka tidak terharu? Valentino mengulurkan kedua tangannya perlahan bergerak ke bawah, suasana langsung menjadi hening. Bab 168, menaklukkan hati semua orang. Kini semuanya sangat menghormati Valentino. Hendrik sangat terharu, inilah pesona Tuan Muda Valentino. Tuan Muda Valentino bisa dijuluki pahlawan. Valentino adalah orang yang tegas dan suka membantu, siapa yang tidak menghormatinya. Siapa yang merekomendasi Simon menjadi penanggung jawab bagian timur zona pengembangan kota Arteria? Valentino melihat ke arah mereka. Aku, Tuan Valentino. Seorang pria paruh baya maju sambil menundukkan kepalanya. Siapa yang merekomendasi Simon datang ke Maple Rain Real Estate? Tanya Valentino. Aku, Tuan Valentino. Seorang pria paruh baya lain melangkah maju. Siapa yang bertanggung jawab atas mengawasi operasi keseharian zona pengembangan kota Arteria? Valentino bertanya lagi. Aku, Tuan Valentino. Lagi-lagi seorang pria paruh baya maju. Meskipun setiap langkah ini sangat berat, mereka tidak berani menghindar karena masalah ini tidak bisa dihindari. Seiring dengan pertanyaan-pertanyaan Valentino, eksekutif perusahaan pun maju satu persatu. Semuanya berdiri dengan menundukkan kepala tanpa mengatakan apapun. Mereka sangat ketakutan. Ambillah gaji kalian di bagian keuangan saat pulang nanti. Mulai hari ini, Maple Rain Real Estate tidak memerlukan kalian lagi. Kata Valentino dengan tegas. Semuanya sangat terkejut. Jabatan beberapa orang ini, mulai dari manajer departemen perusahaan hingga HRD perusahaan, dua di antara mereka memiliki posisi yang sangat penting. Namun, satu kalimat Valentino langsung mengeluarkan semuanya, kehebatan apa ini?
Valentino memang orang yang sangat sadis dan tegas. Tuan Valentino, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya merekomendasi dia ke perusahaan ini. Seorang pria paruh baya langsung menjelaskannya. Fasilitas Maple Rain Real Estate termasuk yang terbaik di kota Neo. Bisa dikatakan, kalau kamu bekerja di Maple Rain Real Estate, maka kamu akan hidup bahagia selamanya. Maka itu, tidak ada yang bersedia meninggalkan tempat ini. Salju sangat ringan hingga langsung mencair saat disentuh. Namun, saat terjadi longsor salju, semua salju langsung dikaitkan. Kamu yang merekomendasikan dia, maka kamu juga punya tanggung jawab. Seharusnya kalian bersyukur. Aku tidak menyuruh kalian untuk bertanggung jawab tentang masalah ini. Valentino mengatakan dengan ekspresi datar. Saat Valentino mengatakannya, tidak ada orang yang berbicara sama sekali. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Lalu, koki di tempat ini juga saatnya untuk diganti. Bagaimana memakan kundur yang tidak dikupas kulitnya? Valentino lanjut berkata. Tuan Valentino, pasti karena Simon tidak memberikan gaji. Jadi koki itu tidak senang dan sengaja seperti ini. Ucap seorang pekerja. Valentino tertegun, lalu menganggukkan kepalanya. Tuan Valentino, aku juga punya tanggung jawab atas masalah ini. Maafkan saya. Hendrik maju dan membungkuk kepada Valentino. Pak Hendrik, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu. Kedepannya, kamu yang memantau tempat ini. Kamu harus memastikan bahwa para pekerja makan dan tinggal dengan baik. Lembur karena tenggat waktu akan diberikan gaji berlipat ganda sebagai upah lembur. Ucap Valentino. Semua orang sekali lagi bertepuk tangan untuk kalimat ini. Baik, Tuan Valentino. Aku akan melakukannya dengan baik. Hendrik langsung menjawabnya. Tuan Valentino, kami tidak meminta untuk makanan dan tempat tinggal yang baik. Kami hanya ingin mendapat kembali uang yang seharusnya kami dapatkan. Kata ketua pekerja. Beberapa pekerja lainnya juga melihat ke arah Valentino dengan tatapan penuh harapan. Mereka tahu uang ini dihabiskan Simon, bukan karena Maple Rain Real Estate tidak punya uang. Seharusnya Simon yang menyerahkan uang ini. Walaupun sekarang Valentino mengatakan akan memberikan mereka gaji setelah Simon menyerahkan uang tersebut, mereka juga tidak akan berkomentar. Namun, mereka semua bekerja untuk keluarga mereka, meskipun malu juga harus memintanya. Aku paham. Valentino menganggukkan kepalanya, dia langsung melihat ke arah keuangan perusahaan. Kamu langsung ambil uang dan bagikan gaji pekerja di sini, termasuk gaji yang tertunggak. Tuan Valentino, Anda bilang ambil uang ini sekarang juga? Pria paruh baya yang mengurus keuangan terkejut saat mendengarkannya. Benar. Sekarang bagikan gaji sesuai dengan daftar. Valentino berkata dengan tenang. Namun, bagikan sekarang. Valentino mengerutkan alisnya. Pria paruh baya itu tertegun. Dia melihat ke arah Hendrik. Direktur Hendrik, menurut Anda? Dia tidak tahu identitas asli Valentino, jadi dia pastinya menanyakan kepada Hendrik tentang masalah ini. Lakukan sesuai perintah Tuan Valentino. Jawab Hendrik langsung. Baik. Pria itu tidak mengatakan apapun lagi. Dia membalikkan badan sambil menelpon. Semua pekerja langsung tertegun. Mereka tidak menyangka Valentino langsung menyetujui begitu saja. Sekarang mereka baru paham kalau meminta uang itu tidak susah. Yang susah adalah mencari orang yang tepat. Pertama-tama, aku minta maaf kepada kalian semua. Semua ini tidak berjalan dengan baik karena kelalaianku. Valentino membungkukkan badan kepada semua pekerja. Jangan begitu, Tuan Valentino. Kami tidak bodoh. Kami tahu masalah ini tidak berhubungan denganmu. Benar, Tuan Valentino. Kami tahu ini bukan kesalahanmu, kami juga tidak menyalahkanmu. Semua pekerja langsung bersuara, mengatakan bahwa mereka tidak menyalahkan Valentino. Mulai sekarang, aku akan mengutus beberapa pengawas untuk mengawasi makanan dan penginapan kalian. Makanan akan dimasak sesuai resepnya. Setiap hari akan ada mobil yang mengantar makanan. Kemudian, aku akan memberikan nomor telepon eksekutif perusahaan. Kalian boleh menghubungi perusahaan kalau ada saran dan kritikan. Hari ini aku juga akan membagikan semua gaji kalian. Gaji dibagikan sekarang, tanpa penahanan sepeser pun. Setelah pembagian gaji, kalian akan diliburkan 2 hari. Bawalah uang ini pulang dan nikmati waktu bersama keluarga. Sampai bertemu 2 hari kemudian. Valentino sekali lagi berbicara dengan tegas kepada semua pekerja. Dalam sekejap, semua orang sangat terharu. Terima kasih, Tuan Valentino. Terima kasih, Tuan Valentino.
Anda menolong nyawa istriku. Anda adalah penolong keluarga kami. Tuan Valentino, terimalah penghormatanku. Semua pekerja sangat terharu, bahkan ada yang menangis. Sebagai pekerja paling rendah di masyarakat, mereka sama sekali tidak menyangka ada orang yang bisa memperlakukan mereka seperti ini. Bahkan ada orang yang membela keadilan untuk mereka. Dan juga ada perusahaan real estate yang memperlakukan mereka dengan begitu baik. Bertahun-tahun menjadi pekerja konstruksi, tidak ada satupun dari mereka yang tidak pernah mengalami tunggakan gaji. Berkali-kali mereka menunggu hingga orangnya menghilang. Namun, sekarang Valentino dari Maple Rain Real Estate adalah orang pertama yang membela keadilan untuk mereka. Hal ini membuat mereka merasakan bekerja dengan Maple Rain Real Estate sangat menguntungkan. Hendrik sangat terharu, Valentino sudah membuat keputusan yang begitu banyak. Asalkan semua pekerja ini punya perasaan, mereka pasti akan setia. Lagi pula, perasaan ada di dalam diri sendiri. Valentino memperlakukan mereka dengan tulus. Mereka pasti akan membalas dengan tulus. Setelah itu, semua orang bersama Valentino menunggu di sini. Valentino mau melihat secara langsung, kalau semua pekerja ini mendapatkan gaji, dengan begitu dia baru akan merasa tenang.